bersejarah bagi Pasopati. Ini kan koleksi ini kan tahun 2000 udah mulai itu. Teman kami datang ngasih, tapi disimpan aja. Ngasih, apa itu tak simpan. Saat itu tahun 2000 saya berpikir ini suatu saat pasti jadi museum. Persis memiliki Pasopati yang selalu ada bersama mereka saat suka maupun duka. Sekelompok supporter setia yang selalu menjaga nama, merawat rasa, dan menggelorakan euforia untuk Persis sejak tahun 2000 hingga saat ini. Pasopati adalah Solo. Kecintaan masyarakat kota Solo untuk Persis memiliki level yang berbeda. Dan kecintaan ini yang membuat hati dari seorang warga Solo, Mayor Hartanto, tergerak. Rumah sederhana di pinggir kota Solo dijadikannya sebuah memorabilia yang tidak memiliki nilai angka. Tempat itu dinamai Museum Titik Nol Pasopati. Titik awal Pasopati lahir. Titik awal di mana sebuah nama Pasopati berasal. Pas Bapak mendirikan Pasopati, apa Bapak langsung ditunjuk sama yang 20 lainnya? Udah Bapak aja jadi presiden pertama atau gimana tuh Pak? Ya, jadi pada saat 20 founder Pasopati ini sepakat bukan presiden. Oke. Kalau milih presiden itu harus ada majelisnya dan sebagainya. Kita belum siap. Yeah. Akhirnya saat itu kami ditunjuk sebagai koordinator utama. Dan tempat ini jadi sekretaris utama. Oke. Jadi saya saat itu sudah dipasrai gitu ya, saya untuk jadi koordinator utama Pasopati dan tempat ini jadi saksinya lah Pak ya. Jadi semacam apa ya, gombes lah, tempat ya. nongkrong di sini gitu. Berarti Pasopati ini identik dengan hidup Bapak. Bapak ibarat udah meluangkan hidup Bapak untuk Pasopati. Dari Bapak yang membentuk, Bapak presidennya, terus kata Bapak tadi, Bapak nggak terlibat lama ibaratnya. Iya, 2 tahun. 2 tahun. Kenapa Pak Bapak mundur? Terus kenapa nggak Bapak ngelanjut sampai ibaratnya kan itu masih lagi gairah-gairahnya Pak? Kenapa mundur Pak di situ Pak? Ya, jadi saya boleh jujur ya, karena saat itu saya tidak jujur mengatakan pada saat saya mundur itu. Tidak sejujur sekarang ini. Jadi, tempat ini saya dibayar bank. Hutang bank. Tempat ini? Jadi saya beli atas bantuan bank. Artinya setiap bulan saya harus ngangsur. Betul. Ternyata selama saat saya mengelola Pasopati, selama 2 tahun, itu nggak pernah ngangsur. Karena euforia saya ngurusi Pasopati, senang kemana-kemana, tur kan menggembirakan. Iya, betul. Nggak pernah, mungkin dalam tanda nggak pernah bekerja, tapi senang. Saat itu saya itu kan kerja di biro iklan itu. Ya bikin ngeprint sablon, spanduk dan itu nggak ada biaya berapa. Nah, selama 2 tahun datang bank, Pak Mayor, kamu sudah 2 tahun tidak ngangsur. Ada 2 opsi, mensita ini, sita kantormu itu, atau kamu menjual aset kamu yang lain. Berat juga. Artinya kami keluarga 2 anak 1 istri rapat itu. Ini bapakmu punya masalah ini. Punya masalah, bapakmu, kantor bapakmu mau disita. Disita atau menjual yang lain. Kalau bapakmu tidak, kamu bangga nggak? Bapakmu punya mobil tapi nggak punya kantor, atau punya kantor nggak punya mobil. Akhirnya kami saat itu punya mobil Kijang. Yang dibeli sebelum reformasi itu kan murah ya. Mungkin Toyota Kijang itu mungkin 35 juta loh Pak. Begitu reformasi kan dolarnya naik. Betul. Secara rupiah kami untung gitu. Kita sepakat kita jual mobil Kijang itu dengan catatan Pak Mayor mundur sebagai Presiden Pasopati.
berarti yang Bapak mundur itu berarti dari keluarga? Keluarga, itu kesepakatan. Karena kami bisa nutup, kamu masih dari presiden, kamu akan remuk secara ekonomi maksudnya. Jadi sudah yuk kita sama-sama, sudah kita lalui bersama, tapi ini yang kita ambil. Mobil dijual, laku 80 juta atau berapa. Saya punya hutang 60 juta. 60 juta bayar Ventura, lunas, aku punya kantor. Sisanya, tapi kami nggak punya mobil. Memang berat saat itu. Ya. Meskipun kami punya sisa 20 juta, kami beli sepeda motor. Ya keluarga kami memang sangat ya berduka pasti ya, tapi enggak apa-apa. Kita kuat-kuatkan, setelah nanti kita kerja lagi, kita fokus lagi, nanti akan kita beli lagi. Yakinlah itu, sudah saya yakin itu. Perjalanan untuk membesarkan nama Pasopati penuh dengan tantangan. Tantangan yang harus memaksanya untuk memilih antara cinta terbesarnya untuk keluarga atau cinta yang tidak terbatas untuk Persis dan Pasopati. Dilema sebagai manusia dan kepala keluarga. Rumah yang hendak disita itu adalah tempat bersejarah yang kita kenal dengan nama Museum 0 Kilometer Pasopati. Di dalamnya berisi aneka atribut sepak bola dari pemain, mantan pemain, atau supporter Indonesia. Tempat itu ia kelola sendiri atas dasar kecintanya terhadap Pasopati. Waktu bangun museum ini Pak, kendalanya yang mau perasaan pertama kali Pak? Saya nggak merasa kendala karena saya nikmati. Oke. Saya menikmati sukacita. Ya inilah maksimal saya ini. Anda nggak boleh nuntut berlebihan loh. Betul. Ini yang bisa saya ya. Sudah. Ini kan banyak orang, Pak kok nggak ada AC-nya? Ini kemampuan saya. Ya. Saya nggak punya untuk ber-AC. Gitu. Banyak ini Pak harusnya dikaca-kacani gitu. Ya saya pengen begitu, tapi kami kan belum tentu punya kemampuan ke itu. Gitu. Betul. Ini yang kami punya. Ya udah kita nikmati ini aja. Kalau kamu punya style seperti ini nggak akan jadi. Iya. Kapan kami? Terlalu banyak ini mau ini. Nah, ya mau ini itu, mau itulah, pokoknya terserah mau. Ya ini belum pantas musuh masa bodoh saya. Iya. Pokoknya ini sudah niat mulia, saya sudah memulai. Beruntung tempat ini agak luas, masih bisa naik ke atas. Ini jangan kalau saya punya rezeki banyak tuh mau tak sulam, tapi kan nggak boleh begitu. Ya udahlah, kami mengalir aja. Kami tidak merasa kendala, sudah dilakoni aja dengan sukacita. Senang-senang aja lah wis. Kalau saya punya target kan berat, itu bagaimana gitu? Beban nanti. Beban sekali mas, saya bisa sakit gitu. Iya. Ya udah kepikiran enggak? Pikiran berat, sudahlah dilakoni aja. Hari ini kami bisa bikin ini, ya sudah bikin ini. Kalau enggak disimpan aja, ditabung. Nanti satu saat ketemu, itu masih banyak yang geletak itu. Berarti Pak ini ibaratnya pakai dana pribadi Bang? Lah iya semuanya nggak ada, namanya belum saya nggak ada orang membantu saya. Dari kayak ya dari pihak kedua dia ngasih, Pak ini ada sedikit bantuan supaya Bapak ngelola ini, ada nggak? Belum pernah. Sampai detik ini? Iya, yakin belum. Sampai, itu saya harus beli nih properti seperti ini, beli kayu beli. Nggak ada. Saya pengen itu, kalau media ini ada yang CSR siapa ya, wah itu harus dibantu museum. Iya karena kalau dengar FIFA kan bayar juga. Ya karena kan ini ibaratnya kan sejarah Pak ya. Kalau ibarat dia mungkin ada yang, tapi sampai saat ini Bapak masih pribadi ya? Pengen ada apa ya gitu. Tapi pasti nanti yang kuasa akan berjalan. Kita tunggu aja gitu. Hanya waktu aja. Sebenarnya saya sudah memulai, bukan ngomong doang. Gitu. Sudah memulai, sudah diwujudkan, sudah ada barangnya. Tinggal pembenahan, ya mungkin ya bolehlah kalau ada yang usul pakai AC ya, awal setuju, aku juga mau. Ini kan masih berdebu dan sebagainya, udah keadaan seperti ini. Dan ini pun Bapak ngelola sendirian Pak? Sendirian, ya ada pegawai gitu. Ya harapan saya bisa mensubsidi museum ini. Dari situlah Pak ya? Karena kami bekerja sini tapi dan Bapak juga berharap adalah dari pihak pengen sekali, tapi itulah, itu Gusti yang ngatur ya. Betul. Yang penting kita semaksimal mungkin Pak ya. Pokoknya ada, jadikan dulu, kalau nggak ada disimpan aja. Suatu saat pasti itu akan terpajang.
Saya pengen. Tapi sampai sekarang persis masih melihat sebelah mata. Tentang? Musim. Oke. Ya sampai sana nggak ada, manajemen juga nggak ada, pemain juga nggak ada. Baru satu ini si Naga ini. Ferdinand ya? Ferdinand. Lainnya nggak ada. Tapi mereka tahu? Maksudnya tahu. Harusnya tahu lah Harusnya Pak tahu. Saya kira tahu. Harusnya tahu. Tapi saya tidak boleh merengek-rengek ya. Ya. Itu justru memacu diri saya, kamu harus berbuat lebih keras lagi. Meski sudah lama tidak masuk di organisasi supporter, Mayor Haristanto mengaku masih seorang pasopati sejati. Setiap menjalankan aksi kampanye sepak bola di Kota Bengawan, kaos, shawl berwarna merah dan bertuliskan pasopati tak lupa ia kenakan. Bapak berarti kan ibarat tokoh utama yang buat pasopati. Ngelihat pasopati sekarang gimana Pak? Ya saya ada fenomena kurang membanggakan saya ya. Jadi di awal-awal pasopati itu kan bajunya merah-merah. Kalau memang merah itu memang Identik berani, lah, Pak, identik gitu. Tapi sekarang agak luntur, tidak merah gitu. Saya harapan saya, yuk kembali memerahkan semangat. Solo itu merah. Gitu. Tapi Bapak sama mereka juga masih jalin komunikasi masih. atau apa? Ya saya merasakan masih dituakan masih. Dan Bapak pun masih suka nonton Prince Solo nggak Pak sekarang-sekarang? Saya ini, Pak? beberapa, tapi saya mengurangi ya. Jadi saya memang karena usia dan sebagainya saya mengurangi. Saya beberapa kali melihat, tapi tidak sefanatik dulu. Tapi masih jalin komunikasi. Bapak masih ibaratnya dituakan lah Pak ya, masih ibarat Bapak itu kasih masukan apa segala macam. Ya saya kan masih punya banyak ide-ide yang perlu Ya. diledakkan. Saya butuh media. Beberapa saya seperti Pak, waktu balik COVID kemarin saya ngajak supporter siap COVID selalu. Karena itu jadi bagian Komunikasi jadi, Pak ya? komunikasi saya bahwa ide saya masih banyak harus dituangkan dalam wujud nyata. Harapan saya untuk warga dan warga saya, anak cucu saya gitu ya. Harapan saya semoga mereka mau merawat ini, entah dengan cara apapun. Semoga musim ini ya ada manfaatnya. Ya. Bermanfaat. Sayang kalau tidak bermanfaat. Dan terus berkembang Pak. Banyak koleksi dan banyak orang mengunjungi di sini, tahu mengapresiasi. Ya, siapa tahu kenangan itu jadi kunci sejarah bagi kita semuanya. Bahwa masa lalu juga penting. Ya, betul. Di masa depan itu juga belajar dari masa lalu.